Iza marido ahadun min ahlihi nafatha alaihi bil muawwadati. Maka air ini tidak akan menjadi apa-apa. Kalau misal air ruqyah buatan orang lain, apalagi dijual di pasar, apalagi ini sudah niatnya sudah bukan lagi yang sama sekali kita berharap energi Allah, energi bacaan Al-Quran masuk kepada air itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'du. Di pagi hari ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana hukumnya menjual air ruqyah, ya, yang tujuannya pasti bukan karena mengharapkan atau menyimpan sesuatu yang itu energinya dari Tuhan di dalam air tersebut. Namun ya tujuannya pasti itu keuntungan pribadi. Oke? Masa iya air ruqyah kemudian dijual, dikemas? Itu kan yang menyebabkan air ini menjadi beda. Air itu karena dibacakan ayat suci Al-Quran, karena dibacakan amal-amalan yang itu bersumber dari Nabi, oke, atau yang jelasnya ayat suci Al-Quran. Tuh, sehingga air ini menjadi beda dari air yang biasa. Dan memang Rasulullah pernah, ya, Rasulullah pun diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam iza marido ahadun min ahlihi nafatha alaihi bil muawwadati. Ketika ada salah seorang dari keluarga Nabi, kata Aisyah, yang sakit, maka Nabi Muhammad itu membacakan, meniupkan kepada air sehingga untuk diminumkan itu muawwadat. Apa muawwadat? Kulhu al-falak an-nas. Nabi Muhammad mencontohkan itu. Namun itu kan benar-benar kemudian mengharapkan doa, mengharapkan kemudian ini. Jadi benar-benar ini harapannya kepada Allah, bukan untuk tujuan duniawi, bukan tujuannya untuk keuntungan pribadi. Maka seringkali kan yang kita sakit kalau di kampung-kampung, seringkali datang kepada kiai, datang kepada kiai sepuh, datang kepada guru ngaji untuk meminta dibacakan airnya supaya menjadi wasilah kesembuhan. Dan itu boleh, ya. Namun kan itu diukur dari aspek keikhlasan kepada Allah, bukan yang lain. Nah, kalau misal tujuannya bukan ikhlas karena Allah, maka air ini tidak akan menjadi apa-apa. Tidak ada bedanya dengan air-air yang lain. Misal harga air itu tadinya 5.000. Ketika sudah dibacakan Al-Quran, mungkin karena memproduksinya sambil membaca ayat suci Al-Quran, menjadi harganya 20.000. Ini kan komersial. Ini kan jualan tujuannya, bukan keikhlasan. Sudah terlihat. Ada salah satu ustadz yang menjelaskan tentang bahwa ruqyah itu tergantung kepada aspek tawakal. Dan saya sepakat. Karena kan urusannya kita melepaskan keduniaan. Karena kalau diteliti oleh dokter manapun, oleh medis apapun untuk meneliti air itu, ya airnya tetap sama. Tidak kemudian kita campurkan dengan daun-daun sehingga menghilangkan penyakit. Ya airnya air itu saja. Hanya dibacakan Al-Quran. Berarti kan Al-Quran ini bakal menjadi kekuatan
hebat itu karena dibacakan dengan ikhlas karena Allah, tanpa ada embel-embel apapun niatnya. Memang Al-Quran salah satu fungsinya adalah sebagai syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Tuh, jadi saya sarankan kepada rekan-rekanku semuanya agar buat apalah membeli air-air yang macam itu. Mending kalaupun kita sakit, saya sarankan untuk bacakan oleh sendiri, ya, karena memang itu adalah janji Allah di dalam Al-Quran. Bacakan air, bacakan Fatihah, bacakan Kulhu, bacakan Anas, bacakan Al-Falak, baru diminum tuh. Baru diminum setelah kita membacakan ayat suci Al-Quran kepada air itu. Oleh sendiri aja, ya. Kalau misal air ruqyah buatan orang lain, apalagi dijual di pasar, apalagi ini sudah niatnya sudah bukan lagi. Saya kira niat tidak jadi apa-apa, tidak jadi apa-apa nih ya. Apakah haram? Ya tidak. Saya melihatnya ya tidak. Cuma kemanfaatannya tidak jauh beda dengan air biasa. Ya, tidak jauh beda dengan air biasa. Aqua itu kan harganya 5.000, ya tidak jauh beda dengan air itu. Ketika harganya jadi 20.000, ini menjadi niatnya pribadi, niatnya dunia. Bukan lagi niatnya akhirat, bukan lagi niatnya keikhlasan. Ini keuntungan pribadi, ya. Dan ini sangat tidak dibolehkan di dalam, kemudian apalagi meruqyah yang sama sekali kita berharap energi Allah, energi bacaan Al-Quran masuk kepada air itu, ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.